RRI Pro2 FM Pro2 Afternoon Show. Kreativitas. Oke guys, masih di Pro2 Afternoon Show ya. Karena hari ini 14 Agustus bersamaan selain hari masuknya agama Katolik di selatan Papua, tapi ini juga merupakan Hari Pramuka yang ke-60 ya, sejak berdirinya dari tahun 61 ya. Oke. Dan tentu saja ada tema khusus juga di Pramuka, Hari Pramuka di yang ke-60 ini, yaitu berbakti tanpa henti. Nah, ngomong tentang pramuka ini kan kepanjangannya teman-teman punya kepanjangan, yaitu Praja Muda Karana ya. Nah, pastinya kamu juga semenjak dari sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan udah menjadi orang dewasa juga terlibat sekali ya dengan yang namanya kegiatan pramuka. Karena ada nilai-nilai edukatif yang kamu dapatkan, dapatin teman, dapatin kepercayaan diri, dapatin hal positif yang bisa menjadi bekal kamu dalam hidup bersosial di masa yang akan datang ya, apalagi yang masih muda-muda nih. Nah, kebetulan nih sebenarnya orangnya ini udah gak asing lagi loh, sahabat kreatif. Sudah cukup terkenal di kalangan anak pramuka. Iya ya, dan sebenarnya keaktifannya juga tidak hanya di pramuka aja. Beberapa aksi-aksi sosial juga dirinya ada ya, dirinya selalu tampil juga, dan bisa menjadi anak muda yang aktif ya di berbagai kalangan. Nah, tetapi karena memang dia juga aktif dan termasuk pengurus Kuarcap Pramuka di Merauke, makanya kita pengen ngajak ngobrol seputaran dirinya, punya pengalaman dan juga hal-hal apa saja yang dia dapatkan setelah ataupun selama menjadi anak-anak pramuka lah, yang tergolong dalam gerakan pramuka. Langsung saja kita sapa, ada Kakak Yarwianto atau kita sapanya tuh Kakak Aan ya. Halo, selamat siang Kak Aan, selamat pramuka. Selamat siang Kakak Franky. Iya, Salam. Kak Yarwianto panggilnya Aan. Ini ceritanya kok bisa panggilnya Aan ya nih? Iya, di Pramuka memang lebih dikenal dengan panggilan Aan. Oh gitu. Kalau dibilang ada artis nama panggungnya, kalau kamu nama pramukanya gitu ya, nama organisasi. Ini Aan masih aktif ya menjadi pengurus Kuarcap Pramuka 2601 Merauke ya? Alhamdulillah sampai saat ini masih aktif di gerakan Pramuka dan masih tergabung di pengurus kuartir cabang Merauke. Baik. Udah berapa tahun berarti nih Aan kamu menggeluti dunia kepramukaan? Kalau untuk dunia kepramukaan sudah dari kelas 3 SD. Ah, serius 3 SD? Serius. Berarti udah 10 tahun lebih ya? Berarti nyampe ya? 20 tahun? Lebih. Hampir 15-an lebih lah. Itu nggak capek tuh Pak, terjun dunia pramuka, coklat-coklatan gitu? Untuk pramuka tidak mengenal kata capek. Oke, apa sih yang betah gitu sampai kamu tuh bisa bertahan sampai saat ini? Artinya sudah sibuk dengan pekerjaan yang lain, tetapi pramuka tetap ada dan melekat dalam keseharian kamu dan masih aktif menjadi pengurus Kuarcap nih, Rulan. Rulan, Aan ya. Saya suka panggilnya Rulan sih. Siap ya. Sebenarnya yang membuat saya bertahan di pramuka mungkin kegiatan kepramukaan ini kan kegiatan yang membina mental, membina watak kita, kemudian mendidik kepribadian kita menjadi seseorang yang lebih dewasa, lebih matang, kemudian yang dulunya istilahnya tidak bisa berbicara di depan orang banyak, kemudian saat ini berani tampil, berani berbicara di hadapan orang banyak, kemudian bisa membina watak dan mental kita menjadi yang lebih baik. Oke. Berarti ini yang kamu dapatin sejauh ini dan itu menjadi bekal kamu juga sehingga bisa punya relasi dan bisa bergabung tampil di berbagai organisasi selain kepramukaan ya, Rulan ya? Benar sekali. Gara-gara mengikuti kegiatan pramuka hingga saat ini saya istilahnya bisa berbicara di depan orang banyak, kemudian bisa mempunyai banyak kenalan para pejabat, kemudian relasi-relasi orang penting ya, yang bisa dikatakan orang penting di Kabupaten Merauke. Seperti itu kan. Baik. Jadi intinya semuanya gara-gara pramuka.
Betul, semua gara-gara Oke, pramuka. kalau begitu awal kamu bergabung dulu kelas 3 SD itu kenapa? Apa memang dipaksa gitu sama teman-teman atau ikut-ikut rame aja atau gimana tuh ceritanya? Kan masih SD tuh kan pasti belum paham juga apaan ini pramuka gitu. Itu gimana? Iya, awal mulanya itu waktu kelas 3 SD. Heeh. Itu kan di SD memang hanya kegiatan ekstrakurikuler yang menurut yang saya lihat saat itu istilahnya bisa menambah teman, kemudian kita dilatih, kita punya mental sejak kecil, itu hanya pramuka. Dan saat itu memang saya terniat dan istilahnya mempunyai hati ingin bergabung di kepramukaan, sehingga saya dibina hingga saat ini saya menjadi seorang pembina juga kembali. Baik, baik. Berarti jabatan yang pernah kamu dapatkan apa nih? Apa aja? Kalau sekarang kan pengurus Koarcap Pramuka 2601 Merauke ya. Apa aja nih pengalaman selama 15-an tahun lah kita katakan demikian? Untuk jabatan yang pernah saya emban, itu saya pernah menjabat sebagai Ketua Ambalan SMA Negeri 2. Kemudian saya pernah menjabat sebagai koordinator bidang di Dewan Kerja Cabang. Kemudian sekretaris Dewan Kerja Cabang. Kemudian sekretaris Portir Ranting dan wakil sekretaris Portir Cabang. Banyak dan cukup panjang ya. Ini yang namanya sama dengan tema pramuka, berbakti tanpa henti ya. Jadi sampai udah sedewasa ini kamu masih berbakti gitu ya. Benar banget ya. Oke. Kita berbakti tanpa henti. Betul, betul. Artinya berarti nggak salah ya, Pro 2 Kakak Franky ngajak ngobrol seorang Aan ya. Oke, nah tapi Aan sendiri, pengalaman apa yang tak terlupakan atau selama menjadi pengurus dari waktu ke waktu yang momen berkesan kalau kamu ngerasa bahwa inilah pramuka bisa tampil, inilah pramuka ada manfaatnya, berbaktinya tuh terlihat konkret, nyata gitu untuk masyarakat. Apa sih yang kamu ingat program-programnya atau yang pernah kamu gagas? Sebenarnya untuk program yang pernah digagas yang berbakti untuk masyarakat, saat waktu masih di Dewan Kerja Cabang bersama Kakak Aldi Lubis, kami melaksanakan kegiatan perkemahan wirakarya. Itu kami turun langsung ke lapangan, itu di mana anggota pramuka melaksanakan kegiatan aksi sosial, aksi nyata di kalangan masyarakat secara langsung. Itu kami laksanakan waktu itu di Kampung Urum. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2000-an. Baik, baik, baik. Berkesannya seperti apa sih saat itu, Aan? Berkesannya karena kita bisa kita bisa berbakti kepada masyarakat, kemudian kita bisa turun langsung kepada masyarakat, kita bisa bekerja bersama masyarakat untuk contohnya apa? Membantu mereka itu kita bekerja. Masyarakat, iya, kita bekerja secara langsung yang nyata untuk masyarakat. Kayak apa? Bangun apa? Sarana atau apa gitu ya? Iya, sarana prasarana dibangun, kemudian kayaknya seru ya. Kegiatan perkemahan wirakarya itu kan kegiatan yang istilahnya turun langsung ke lapangan, kita berbakti, kita membangun sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, 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 luar biasa. Dan sebenarnya tergabung di pramuka ini tidak mengenal usia ya, Rulan ya. Yang Aan ya, yang kamu tahu itu yang paling senior itu umur berapa sih yang sejauh ini yang kamu tahu, yang pernah, yang saat ini masih terlibat? Atau memang untuk saat ini yang sangat senior di Gerakan Pramuka ada Kepala Pusdiklat Cap Merauke, Kak Sri Mulyani. Itu yang menjadi inspirasi saya juga. Beliau hingga saat ini masih bertahan di Gerakan Kepramukaan, masih menggunakan seragam pramuka. Dan di pramuka kita mengenal istilah panggilan kakak dan adik. Sehingga itu yang membuat walaupun kita sudah berumur, walaupun kita sudah jiwa tua, mudanya tapi kita ada. jiwa muda tetap ada. Ya, karena sesuai dengan namanya kan, Pranamuda Karana ya. Benar sekali. Sebenarnya artinya apa sih Pranamuda Karana itu? Kakak Franky kebetulan tidak terlalu aktif pramuka ya, jadi agak sedikit tidak terlalu tahu gitu. Itu artinya apa sebenarnya yang kamu tahu, Aan? Pramuda Karana atau orang yang suka berkarya. Jadi ini adalah orang-orang muda, anak-anak muda yang senang berkarya. Yang sedang berkarya untuk masyarakat, istilahnya dia selalu berkarya, selalu membuat karya-karya baru yang bisa digunakan di kehidupannya secara nyata ke depan. Baik, yang bisa memberikan dampak sosial juga ya.
Benar banget. Baik, baik. Nah, kalau gitu kamu Aan melihat anak muda zaman sekarang gimana? Apakah masih ada antusias yang mau gabung di Ambalan saat dia sekolah atau eksistensinya juga dari sekolah sampai sudah dewasa sampai bekerja juga masih ada? Kalau kamu melihat gimana sejauh ini? Masih sama atau ada penurunan atau sebaliknya peningkatan? Untuk kita berbicara untuk saat ini, kalau yang saya amati saat ini sepertinya sudah mengalami sedikit penurunan. Tidak seperti tahun-tahun kemarin, antusias siswa-siswi, anak-anak muda, para pemuda yang ingin bergabung ke pramukaan ini cukup antusias. Tapi untuk tahun-tahun ini saya rasa yang saya melihat ini sudah mulai mengalami penurunan. Oke, apa sih penyebabnya kira-kira, dan ini menjadi tantangan juga ya untuk Aan dan para pengurus ya, khususnya di Merauke ya? Iya, untuk penyebabnya mungkin karena ya mungkin anak-anak muda saat ini lebih senang happy, lebih senang nongkrong yang tidak istilahnya membuat kegiatan yang tidak bermanfaat. Mungkin seperti itu yang mereka pikirkan. Dan mereka menganggap mungkin kegiatan pramuka ini hanyalah kegiatan ekstrakurikuler yang tidak bermakna untuk kehidupan mereka. Tetapi pikiran itu sangat salah. Karena dengan kegiatan kepramukaan, ini kegiatan yang bisa membina mental kita, membina watak kita, kemudian bisa menjadikan pribadi kita yang lebih baik. Istilahnya yang dulunya kami atau kita ini sudah pemalas-pemalas, tidak tahu masak, kemudian tidak bisa berbicara sama orang banyak. Jadi tahu. Saat ini kita bisa buktikan. Baik, dan buktinya kayak sekarang Rulan aja bisa ngobrol di Pro 2 juga karena ada keberanian, kemampuan berbicara tanpa kita ada briefing ya, langsung aja nembak. Benar, karena dalam hati saya gini, yang saya hubungi anak pramuka senior kok, udah hajar aja, ngobrol ngalir-ngalir aja, nggak usah pakai briefing ya. Iya. Oke. Nah, kalau Roland sendiri di tengah-tengah pandemi COVID seperti saat ini, Roland atau Aan ya, oke. Ini gimana tantangan pramuka sendiri, apalagi mengacu pada tema yaitu berbakti tanpa henti. Nah, meskipun ada pandemi. Nah, kalau di Kuarcap Merauke sendiri gimana nih kira-kira sejauh ini? Iya, untuk di tengah pandemi ini, untuk pramuka Kuarcap Merauke sendiri khususnya, kami tetap melaksanakan berbagai kegiatan. Kami tetap mengacu kepada tema yaitu berbagi tanpa henti. Walaupun di tengah pandemi, kami tetap melaksanakan berbagai kegiatan. Tetap patuh kepada protokol kesehatan. Kemudian kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang istilahnya tidak mengumpulkan orang banyak. Mungkin kami hanya dalam jumlah paling banyak sesuai yang diberikan izin oleh tim Satgas, itu sekitar 20-an orang saja. Tetapi kegiatan-kegiatan ini langsung menyentuh kepada masyarakat. Baik. Berarti kalau di momen HUT yang ke-60 tahun ini apa nih yang dibuat oleh teman-teman Kuarcap nih? Untuk di momen tahun 60 tahun ini yang sudah dilaksanakan oleh Kuartir Cabang Merauke sendiri, itu kami sudah melaksanakan kegiatan donor darah. Kemudian pembagian bendera merah putih di titik lampu merah. Kemudian kami melaksanakan malam ulang janji. Kemudian baru dilaksanakan tadi pagi yaitu ziarah di TMP dan di TPU para pembina-pembina pramuka yang telah mendahului kita. Baik, jadi artinya tetap menghormati yang sudah pergi terlebih dahulu ya. Benar. Baik. Saya teringat sosok Pak Vicky Imkota ya, almarhum ya. Itu beliau cukup aktif ya, karena memang beliau juga pangkat om saya ya. Artinya itu juga bisa menjadi seorang sosok atau tokoh yang di usia artinya sudah orang tua, pejabat, tapi masih aktif di pramuka, dan itu menjadi peluang ya untuk kayak Aan dan teman-teman menggali ilmu hal lain dari dunia kepramukaan gitu ya, artinya dunia kepemimpinan dan dunia apa gitu ya. Mungkin itu manfaat dari pramuka gitu juga ya, Aan. Benar ya, seperti itu Kak. Baik. Nah, Aan, berbakti tanpa henti, apa sih makna yang bisa kamu petik dari tema ini, dan ini bisa menjadi pesan untuk anak-anak muda, baik yang sudah gabung di pramuka ataupun juga yang mungkin tidak bergabung begitu, sehingga menunjukkan bahwa pramuka nih tetap berbakti tanpa henti. Iya, kalau untuk makna dari kata berbakti tanpa henti, untuk menurut saya sendiri,
kita sebagai anak muda, khususnya anggota Gerakan Pramuka, kita harus terus berbakti, kita harus terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang istilahnya kita harus berbakti kepada masyarakat, berbakti kepada NKRI tanpa henti. Tidak boleh berhenti sampai di sini. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus terus berbakti, kita harus terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa langsung turun aksinya nyata ke dalam masyarakat. Dan kegiatan-kegiatan itu semua kegiatan yang sukarela dari dalam hati dan langsung terpanggil oleh jiwa kita sebagai anggota Gerakan Pramuka. Baik. Artinya ini menjadi tugas ya untuk pengurus bagaimana tetap mempertahankan eksistensi berbaktinya ini sendiri di tengah-tengah pandemi ataupun juga di masa-masa yang akan datang ya, meskipun kayak tadi Aan sampaikan sedikit berkurang minat sekarang orang di Pramuka, tetapi Pramuka harus tetap ada, tetap hidup gitu ya. Betul. Oke, masih ingat tepuk tangan Pramuka gitu ya? Ada kan? Ada kakak. Bisa nggak kita tepuk tangan? Kamu bisa tepuk tangan nggak di situ? Saya masih ingat loh tepuk tangan Pramuka. Kita tepuk tangan bareng-bareng. Bisa. Oke, bagaimana teriaknya? Tepuk tangan Pramuka. Tepuk Pramuka. Oke, coba kamu bilang Kakak Franky sama kamu sama-sama tepuk tangan nih. Siap. Coba, oke, siap. Kakak Franky udah siap. Tepuk Pramuka. Oke, 3 kali ya biasanya ya? 3 kali biasanya nggak? Oh, kita ulang deh kalau gitu, sorry ya. Udah lama. Oke, kita ulang ya. Tepuk tangan Siap. Pramuka. Oke, luar biasa. Ini selalu saya ingat, meskipun saya tidak terlalu aktif ya Pramuka, tapi sebenarnya pribadi saya terpukau kalau melihat orang-orang Pramuka. Artinya kegiatan-kegiatan sosial, aksi peduli itu Pramuka selalu eksis ya, bisa berbaur dengan instansi-instansi terkait, bisa pokoknya selalu ada dan tampil untuk menyelamatkan atau mengayomi masyarakat juga ya, seperti itu ya. Tapi ini saya masih tanda tanya nih, Roland, Aan, 2601 ini apa sih, kode Kuarcap atau apa? Ada mungkin ini bisa menjadi pengetahuan juga untuk kita yang tidak tahu. Iya, untuk 2601, 26 sendirinya ini kode kuartir daerah atau kode provinsi. Untuk 01 ini kode yang diberikan oleh kuartir daerah kepada Kabupaten Merauke sebagai kota pramuka pertama di Papua. Oh, jadi 26 ini kode provinsi, 01-nya ini kode Merauke ya? Iya, kode Kabupaten Merauke. Berarti kalau 02-nya itu apa? Boven, Jayapura atau apa? 02 ada di Jayapura. Oh, oke. Berarti Merauke lebih senior ya istilahnya ya? Lebih duluan ada pramuka ya? Merauke dinyatakan sebagai kota senior kota pramuka pertama dan dicanangkan sebagai lambangnya itu Tugu Tunas Kelapa yang ada di depan Bandar Udara Muko Merauke kan. Baik, luar biasa. Jadi saat itu mungkin dibangun Tugu Tunas Kelapa sebagai tanda ya, Merauke itu duluan gitu ya, senior lah. Betul. Oke, terakhir deh Kak Aan, mungkin mau salam-salam buat siapa? Mungkin pengurus-pengurus yang lain, silakan nih untuk kebersamaan kita di akhir dari obrolan singkat ini, Aan. Iya, mungkin untuk rekan-rekan pengurus Kuartir Cabung Merauke, Kuartir Ranting Merauke, Kuartir Ranting Kurik, Tanah Miring, Malin, Muting, kemudian Jagebob, Semangga, buat adik-adik Gerakan Pramuka, Kuartir Cabang Merauke, terus eksis, kemudian terus berlatih. Kita harus hidupkan kembali ke Pramuka sebagai kota Pramuka yang dahulunya dinyatakan kota Pramuka, kota Merauke adalah kota Pramuka karena Kabupaten Merauke mendapat penghormatan sebagai kota pertama Pramuka di Papua, sehingga kita harus hidupkan kembali kota Merauke sebagai kota Pramuka dan tetap eksis di kegiatan-kegiatan kepramukaan mendatang. Oke, jayalah Pramuka, begitu ya? Jayalah Pramuka Indonesia. Oke. Aan, terima kasih ya sudah punya waktu ngobrol singkat. Semoga obrolan ini bisa mengingatkan anak-anak muda zaman sekarang bahwa Pramuka masih ada. Ayo bergabung dengan Pramuka, banyak hal-hal positif yang bisa kamu dapatkan ya. Siap. Oke, baik. Salamnya buat seluruh pimpinan dan pengurus Kuarcap Pramuka ya, Aan. Siap, salam sukses. disampaikan. Baik, terima kasih. Salam Pramuka buat Kakak Yar Wianto dan juga seluruh teman-teman yang tergabung dalam gerakan Pramuka. Jayalah Pramuka, berbakti tanpa henti. Saya Kakak Franky Wohel, terima kasih.
Suara Kreativitas.